Museum Geologi Bandung didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Museum ini telah direnovasi dengan nama Dana Bantuan dari JICA, Japan International Cooperation Agency. Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Agustus tahun 2000. Museum Geologi terbagi menjadi beberapa ruang pamer yang menempati lantai 1 dan lantai 2. Kita mulai dari ruang 1, yaitu ruang 1 terbagi menjadi 3 ruang utama. Yang pertama ruang orientasi, kemudian ruang sayap baras, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografi Indonesia dalam bentuk relief layar lebar yang menayangkan kegiatan geologi dan museum dalam bentuk animasi bilik pelayanan informasi museum serta bilik pelayanan pendidikan dan penelitian. Sementara, ruang sayap barat dikenal sebagai ruang geologi Indonesia yang terdiri dari beberapa bilik yang menjadikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya. Tatanan tektonik regional yang membentuk geologi Indonesia diwujudkan dalam bentuk maket, model, dan gerakan lempeng gerak bumi aktif. Selain maket dan panel-panel informasi, masing-masing bilik di ruangan ini juga memamerkan beragam jenis batuan dan sumber daya mineral yang ada di setiap daerah. Masih di dalam ruangan yang sama, dipamerkan kegiatan penelitian geologi Indonesia termasuk jenis-jenis peralatan atau perlengkapan lapangan, sarana pemetaan dan penelitian serta hasil geologi kegiatan seperti peta geologi geofisika, gunung api, geomorfologi, seismotektonik, dan segalanya. Kemudian kita masuk ke ruangan sayap timur, ruangan yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern yang mendiami planet bumi. Ini dikenal sebagai ruang sejarah kehidupan. Panel-panel gambar yang menghiasi dinding ruangan diawali dengan informasi tentang kegiatan bumi yang terbentuk sekitar 4, miliar tahun lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif pun belum ditemukan. Kemudian beberapa miliar tahun sesudahnya, di saat bumi sudah mulai tenang, lingkungannya mendukung perkembangan beberapa jenis pertumbuhan basal atau tunggal yang keberadaan terekam dalam bentuk fosil reptilia bertulang belakang berukuran besar yang hidup menguasai masa Mesozoikum tengah hingga akhir 210-65 juta tahun lalu. Diperagakan dalam bentuk replika fosil Tyrannosaurus Rex osborn, jenis kadal buas pemakan daging yang panjangnya mencapai 19 meter, tinggi 6,5 meter, dan berat 8 ton. Kemudian ada juga kumpulan fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya di dunia terkoleksi dalam bentuk replikanya. Kemudian kita masuk ke lantai 2. Lantai 2 terbagi menjadi 3 ruangan utama, ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Ruang barat dipakai oleh staf museum, sementara tengah dan ruang timur di lantai 2 yang digunakan untuk peragaan dikenal sebagai ruang geologi untuk kehidupan manusia. Kita masuk ke ruang tengah, berisi maket pertambangan emas terbesar di dunia yang terletak di pegunungan tengah Irian Jaya, tambang terbuka Grasberg yang mempunyai cadangan sekitar 1,186 miliar ton dengan kandungan tembaga 1,02%, emas 1,19% gram, dan perak 3 gram atau ton. Gabungan beberapa tambang terbuka dan tambang bawah tanah aktif di sekitarnya memberikan cadangan biji besi sebanyak 2, miliar ton. Kemudian kita masuk ke ruang timur. Ruang timur terbagi menjadi 7 ruangan kecil yang kesemuanya memberikan informasi tentang aspek positif dan negatif tataan geologi bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Ruang 1 menyajikan informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral atau batu bagi manusia. Ruang 2 menampilkan rekaman kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Ruang 3 berisi informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari. Ruang 4 menunjukkan cara pengolahan dan pengelolaan komoditas mineral dan energi. Ruang 5 memaparkan informasi tentang berbagai jenis bahaya biologi. Ruang 6 menyajikan informasi tentang aspek positif geologi, terutama berkaitan dengan gejala gunung apian. Ruang 7 menjelaskan tentang sumber daya air dan pemanfaatannya, juga pengaruh lingkungannya terhadap kelestarian sumber daya tersebut. Begitulah Museum Geologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.